Oke, di video sebelumnya gue udah share metode yang works buat gue karena gue terlalu kecanduan sama HP gue sendiri. So, ini tampilan HP gue setelah gue ngelakuin detox itu. Sekarang di handphone gue cuma ada yang esensial aja. Gak ada Instagram, TikTok, YouTube. Basically, HP gue itu cuma buat telepon, SMS, browsing tipis-tipis, WhatsApp, dan udah sih kayaknya itu yang paling sering gue lakuin. Gue gak mau kecanduan HP lagi kayak dulu. Sekarang gue mau memegang kontrol penuh atas apa yang gue lakuin terhadap HP gue, dan bukan sebaliknya. 1. Masalah kecanduan HP udah bisa teratasi lah ya. Nah, ternyata masih ada masalah satu lagi. Gue itu kebanyakan subscription, mulai dari Netflix, Spotify, video, YouTube Premium. Awal-awal sih waktu itu mikirnya, gak apa-apa lah sebulan segini, anggap aja beli es kopi, terus kesenggol. Nah, masalahnya setiap bulan harus bayar. Itu dia. Gak mau kan, di setiap bulan, setiap es kopi yang kita beli itu dalam tanda kutip kesenggol. Nah, dari situ gue tanya ke diri gue sendiri, mana sih yang benar-benar menghasilkan value? Jawabannya di software editing. Ya, software editing kayak Photoshop dan Lightroom. Kenapa? Karena itu berpotensi menghasilkan income. Yang lainnya, mostly cuma konsumsi. Dari situ akhirnya gue sadar, gue gak mau hidup cuma jadi konsumen aja. Konsumen dari mereka-mereka produsen. Mereka yang dimaksud itu produsen media sosial, kayak Meta dan kawan-kawan ya. Kebetulan karena gue suka dengerin musik, dan gue udah gak langganan Spotify lagi, akhirnya gue memutuskan untuk menghidupkan iPod lama gue. Gue harus download MP3 manual, masukin manual lewat komputer. Capek? Iya. Lama juga iya. Tapi rasanya itu beda guys. Dari renting music menjadi owning music. Dan bonusnya, iPod itu dumb. Gak ada internet, gak ada algoritma, gak ada notifikasi. Jadi cuma musik dan diri lo aja. Rasanya itu damai banget. Sekarang hidup gue gak terpusat di satu device lagi guys. Jadi iPhone buat komunikasi, iPod buat entertainment. Akhirnya gue yang memegang kontrol atas gadget gue, bukan gadget gue yang memegang kontrol atas gue. Dan buat gue pribadi, itu jauh-jauh lebih mindful sih. Lebih tahu mau ngapain, lebih tahu harus ngapain, lebih tahu kalau waktu itu terbatas. Dan yang paling penting, gue gak lagi hidup dalam arus algoritma. Gue hidup dalam keputusan gue sendiri. Di sini gue nggak bilang semua orang harus buang smartphone-nya ya. Teknologi itu alat. Tapi pertanyaannya, lo yang pakai teknologi atau lo yang dipakai? Karena at the end of the day, atensi lo itu mata uang paling mahal di dunia guys. Dan sekarang, gue lagi belajar buat gak ngasih itu lagi secara gratis.